691 melawan gereja Kristen saja. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Setelah 6 bulan, Jiang Churan terlihat lebih dewasa dan anggun. Rambutnya tergerai dan mengenakan kacamata hitam, sweater besar, dan celana jeans skinny, seperti gadis perkotaan. Terakhir kali mereka bertemu adalah di Gunung Yunwu ketika Chen Fan membunuh 7 pejuang negara abadi. Sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu akan pergi ke Eropa juga? Chen Fan tersenyum dan berkata. Keduanya menyimpan banyak dendam satu sama lain di masa lalu, tetapi Chen Fan berhenti mempedulikan mereka seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, Chen Fan mulai menganggap persahabatan mereka berharga karena teman lamanya semakin sedikit. Ya, kebetulan sekali. Jiang Churan tersenyum. Dia menatap pemuda acuh tak acuh di depannya. Siapa yang mengira dia adalah orang paling berkuasa di dunia gelap, master sekte dari sekte Qiong Utara dan sage terkenal di Myanmar. Kenapa aku tidak melihat betapa luar biasanya dia seperti yang dilakukan Fei Fei saat itu? Jiang Churan berpikir dan menghela nafas, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Karena terkejut, mereka secara alami akan mulai membicarakan mantan teman sekelas mereka. Kamu membuat mereka takut terakhir kali ketika kamu berjalan di danau. Li Yifeng dan Si Yingxia segera kembali ke sekolah untuk belajar karena kamu. Kudengar Si Yingxia diterima di Harvard Business School. Selain itu, Yang Chao terpilih sebagai yang utama pemain di tim bola basket nasional, kata Jiang Churan bersemangat. Chen Fan tersenyum dan mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan gadis kecil bernama Lin Lulu itu. Dia memujamu dan menganggapmu sebagai idolanya. Dia menanyakan nomor telepon dan alamatmu, dan sesuatu tentang minat, kepribadian, dan sebagainya. Dia bahkan ingin menikah denganmu. Jiang Churan menutup mulutnya dan terkikik. Lalu, dia menatap Chen Fan. Mengapa kamu tidak memikirkannya? Seharusnya tidak masalah bagimu untuk menikahi beberapa wanita sekarang. Memang tidak masalah, tapi tidak ada artinya. Begitu aku menikahi mereka, aku harus bertanggung jawab dan menjaga mereka. Aku tidak bisa begitu saja melihat mereka mati setelah 100 tahun dan membakarnya menjadi abu, kan? Chen Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ini adalah sesuatu yang selalu diperhatikan oleh Chen Fan dan setiap kultivator. Dalam kehidupan sebelumnya, Chen Fan telah melakukan perjalanan melintasi alam semesta dan bertarung dengan ras yang tak terhitung jumlahnya. Dia bertemu dengan beberapa wanita, tapi dia tidak menerima mereka sebagai pasangan. Yang terpenting bagi mitra adalah perusahaan itu sendiri. Dewa sempurna Reuni Dao memiliki setidaknya 100.000 tahun kehidupan, jadi hanya makhluk abadi pada level mereka atau mereka yang memiliki tubuh atau darah binatang ilahi yang dapat menjadi mitra mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa tinggal bersama seumur hidup. Saat ini, Chen Fan masih bisa mengumpulkan obat harta karun untuk orang tuanya, Fang Qiong dan Anya untuk memasuki level Conate. Namun, setelah mencapai Reuni Dao atau tahap kesengsaraan, bahkan obat dewa pun tidak lagi berguna. Chen Fan hanya bisa menyaksikan mereka mati. Berbicara tentang topik serius ini, Jiang Churan juga terdiam. Sudahlah, jangan dibicarakan. Jadi, kenapa kamu ke Eropa? Harusnya kamu sudah lulus kuliah kan? Kamu punya pacar? Chen Fan bertanya. Jiang Churan membelai rambutnya dan berkata, saya pergi ke sana untuk menghadiri seminar. Ada banyak orang di Eropa yang tertarik pada negara adidaya dan Sage of Myanmar. Saya sekretaris Asosiasi Negara Adidaya dan beberapa orang Eropa, forum mengundang saya ke sana. Chen Fan mengangguk. Ia mengetahui bahwa ada beberapa rumor yang beredar di internet setelah pertempuran di Myanmar. Segala macam forum negara adidaya, situs vampir, dan rumah manusia serigala telah didirikan, menciptakan tren di seluruh dunia. Bahkan terjadi diskusi hangat mengenai datangnya kiamat di tahun 2012, setelah beberapa berita tentang alam kunsu bocor. Anda adalah orang bijak Myanmar. Saya ingin tahu apakah kiamat benar-benar akan datang pada tahun 2012, Jiang Churan tertawa dan berkata. Jangan khawatir, bahkan jika kiamat datang, aku akan menghentikannya. Chen Fan memberinya senyuman berseri-seri. Pesawat mendarat di ibu kota Italia, Roma. Tidak ada penerbangan langsung dari kota Jin ke Rumania. Selain itu, Chen Fan belum siap untuk pergi ke sana. Walaupun leluhur darah sudah mati, laut darah dulunya adalah milik para leluhur. Mungkin ada beberapa bahaya tersembunyi di dalamnya.
Aku bisa berada dalam masalah besar jika aku bertemu dengan keluarga darah murni inti emas. Pertama-tama aku harus tanya sekitar. Chen Fan tahu tidak mungkin ada penggarap inti emas di bumi. Pada tingkat inti emas, para kultivator dapat meninggalkan planet ini untuk melakukan perjalanan melintasi alam semesta dengan tubuh mereka sendiri, tetapi mereka harus bersiap dengan baik. Selain itu, tujuan perjalanan ini bukan hanya untuk menemukan jalan surga, tetapi juga untuk menakut-nakuti kekuatan dan sekte di dunia, agar keluarganya aman setelah dia meninggalkan bumi. Selain alam kunsu, sekte sejarah yang paling menonjol di bumi adalah Gereja Kristen, Vodun di Afrika, Kuil Dewa Emas, Brahmana di India, dan Buddha Tantra. Di antara semuanya, yang terkuat pastinya adalah sekte Gereja Kristen. Chen Fan memandang ke sudut barat Laut Roma. Selama masa kejayaan Gereja Kristen, ada orang suci dan 9 pejuang negara abadi yang mendominasi dunia. Mereka menekan Departemen Arbitrase Dunia Gelap dan hampir memusnahkan manusia serigala dan kerabat. Leluhur darah juga dilukai oleh Santo Agustinus. Jadi, mengunjungi gereja Kristen adalah cara paling sederhana untuk mendapatkan informasi tentang rahasia Laut Darah. Gereja Kristen terletak di wilayah barat Laut Roma. Itu adalah negara kecil yang luasnya hanya 44 meter persegi, yang setara dengan pusat komersial besar atau lapangan golf. Namun, kota ini juga menjadi pusat kepercayaan seperenam populasi dunia. Setelah bertukar nomor telepon dengan Jiang Churan, Chen Fan pergi dan berjalan sendirian di jalanan Roma menuju ke arah Vatikan. Dia melihat sekeliling seperti turis dan terkadang berhenti untuk mencoba makanan Italia. Ketika seseorang memintanya untuk mengambil fotonya, dia juga bersedia membantu. 3 jam kemudian, Chen Fan akhirnya memasuki Vatikan. Bapa kami, yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Ada banyak orang beriman dan wisatawan dari seluruh dunia di lapangan yang penuh dengan bunga dan hal luar biasa dapat dilihat di mana-mana. Chen Fan dapat merasakan energi yang kuat dari orang-orang itu tanpa menggunakan kehendak abadi, dan dia tahu mereka semua adalah Grandmaster. Tapi mereka semua tampak berperilaku baik seperti tikus yang melihat kucing. Gereja Kristen telah menjaga bumi selama ribuan tahun dan memiliki sejarah yang sangat panjang. Itu benar-benar seorang penguasa dunia. Bahkan senjata nuklir Amerika hanya bisa membuat mereka bersembunyi. Lalu siapa yang mencoba memprovokasi mereka? Saat Chen Fan masuk lebih jauh, jumlah orangnya lebih sedikit. Dia berhenti di depan pintu yang dijaga dan seorang pendeta berjubah hitam bertanya sambil tersenyum, "Anakku sayang, ada yang bisa saya bantu?" Meskipun dia terlihat lembut, ada sedikit tanda karunia cahaya di dalam dirinya dan dia rupanya adalah anggota gereja Kristen yang sesungguhnya. "Saya ingin melihat penanggung jawab Anda," kata Chen Fan dengan tenang dengan tangan di belakang punggung. Pendeta berjubah hitam itu mengerutkan kening dan berkata, "Anda ingin bertemu dengan Paus?" "Maaf, dia tidak ada di sini, tetapi dia mengadakan kebaktian di gereja Basilika Santo Petrus setiap beberapa bulan. Anda dapat menghadirinya jika Anda mau. Yang ingin saya temui bukanlah boneka itu, tapi orang yang benar-benar bertanggung jawab terhadap gereja Kristen," kata Chen Fan. "Siapa kamu?" Pendeta itu langsung menjadi ganas dan karunia cahaya melonjak di tubuhnya, membentuk aura putih di sekujur tubuhnya. Dia rupanya seorang S-level luar biasa. "Itu bukan urusanmu. Minta atasanmu keluar." Chen Fan berdiri di depan gereja dengan acuh tak acuh. "Beraninya kamu membuat masalah di sini, di gereja Kristen. Sungguh orang yang sombong dan bodoh." Pendeta itu mendengus dan membentuk cahaya putih, yang terlihat seperti pedang cahaya berbentuk salib. Itu sangat panas dan menciptakan pancaran cahaya di udara. "Desir." Pendeta berjubah hitam segera menebas Chen Fan. Dia mengucapkan mantra ilahi gereja Kristen yang disebut, mantra pedang cahaya salib suci, yang digunakan Adam untuk membelah gunung setinggi 10 meter. Meski sang pendeta tidak sekuat Adam, ia memiliki fondasi yang kuat dan kinerja yang stabil. Dentang, tanpa diduga, Chen Fan tidak menghindarinya. Dia menjentikkan jarinya dan menghancurkan pedang cahaya salib suci. Energinya menghantam pendeta itu dengan keras seperti palu. Puff! Pendeta itu memuntahkan darah dan diusir dari gereja. Saat dia berada di udara, dia tercengang. Bilah cahaya salib suci dibentuk dengan karunia cahaya murni dan mampu membelah logam. Bagaimana manusia bisa menghancurkannya dengan jarinya? Itu tidak mungkin, kecuali dia adalah Grandmaster seni bela diri atau seseorang yang levelnya lebih tinggi. Pong, pong. Setelah mengalahkan pendeta itu,
Chen Fan langsung berlari masuk tanpa menutupi dirinya. Setiap orang yang menghalangi jalannya, termasuk tentara lapis baja gereja Kristen, sekelompok hakim pengadilan agama yang mengenakan pakaian hitam dan sarung tangan putih, dan beberapa biksu, dirobohkan. Bahkan Kardinal Negara Abadi tidak dapat menahan serangan Chen Fan. Gereja Kristen cukup kuat, bahkan penjaga biasa pun tahu cara mengendalikan kekuatan internal. Saya kira ada 1.000 tentara di seluruh Vatikan, yang berarti ada 1.000 master kekuatan internal. Belum lagi ada master ilahi lainnya, luar biasa, juri dan kardinal. Chen Fan merenung sambil terus berjalan. Gereja Kristen adalah tempat yang berbahaya bagi semua orang, tapi dia masuk seolah-olah tidak ada orang di dalam. Bang! Kardinal Negara Abadi lainnya telah terbentur ke dinding. Dalam waktu kurang dari setengah hari, banyak anggota Cardinals yang akhirnya menyadari bahwa mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Mereka berhenti bergerak maju dan memandang Chen Fan dengan cemas. Dering, dering, dering. Alarm berbunyi di Vatikan. Ini berarti ada musuh di kota dan setiap orang harus bersiap untuk berperang. Terakhir kali alarm ini berbunyi adalah 50 tahun yang lalu ketika tentara Amerika menyerbu gereja Kristen. Tuan Chen Beixuan, apa yang kami lakukan hingga membuat Anda datang untuk kami? Seorang tetua berjalan keluar dengan bantuan seorang ksatria pirang dan membungkuk kepada Chen Fan. Akhirnya seseorang yang mengenaliku. Chen Fan tersenyum dan menatap yang lebih tua. Kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas gereja Kristen. Yah. Seorang suci memang cukup kuat untuk memimpin. Aku tidak pernah berpikir bahwa gereja Kristen masih memiliki seorang suci di era ini. Kamu bersembunyi dengan baik. Semua orang langsung terkejut. Seorang suci, itu adalah makhluk yang setara dengan dewa tingkat bumi di timur. Semua orang terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Fan. Mereka tahu bahwa belum ada seorang suci pun di gereja Kristen sejak Santo Agustinus meninggal 1000 tahun sebelumnya. Bahkan para pendeta dan biksu pun tidak menyadari keberadaannya. Desir, yang lain memandangi yang lebih tua. Yang lebih tua memiliki rambut putih dan wajahnya penuh kerutan. Dia tampak kelelahan, sepertinya akan jatuh kapan saja. Ksatria pirang di sebelahnya sangat hormat seolah dia sedang melayani raja. Semua orang tahu ksatria pirang ini. Ia adalah ketua hakim di pengadilan agama, dia pernah menduduki peringkat kedua di Divine Roll di masa lalu. Tubuhnya dikelilingi oleh karunia cahaya yang mengamuk. Mereka tahu bahwa hanya seorang petinggi gereja Kristen yang dapat membuatnya bersikap begitu hormat, namun tak seorang pun akan membayangkan bahwa penatua itu adalah seorang suci. Santo Fransiskus, kamu masih hidup. Seorang kardinal tua tiba-tiba berteriak. Paus ke-42, Santo Fransiskus. Hal ini segera menimbulkan kehebohan besar. Fransiskus adalah paus paling terkemuka dalam 5 abad terakhir, yang membawa gereja Kristen ke masa keemasannya, untuk berdiri independen dari kerajaan Inggris. Namun, ini terjadi 2 abad yang lalu, dia akan berusia 300 tahun jika dia masih hidup. Itu benar-benar Santo Fransiskus. Saya pernah melihat lukisannya di Aula Paus, seru uskup lainnya. Kemudian, semua orang berlutut di tanah dan berkata dengan berlinang air mata, Santo Fransiskus kami yang agung, terhormat, dan suci. Tolong lindungi gereja Kristen. Penatua itu berjalan maju perlahan. Tubuhnya memancarkan pancaran cahaya putih lembut yang menyinari semua yang hadir. Dia tidak merasa lelah lagi dan bekas lukanya mulai sembuh. Rambut putihnya berangsur-angsur menjadi hitam, kerutannya menghilang dan dia berdiri tegak, berubah menjadi pria paruh baya berotot. Tuan Chen Beixuan, Anda adalah dewa tingkat bumi dari timur. Mengapa Anda datang ke gereja Kristen untuk membuat masalah? Karunia cahaya Santo Fransiskus melonjak dan menjadi selebar lautan, yang jauh lebih kuat dari kekuatan leluhur darah, itu hampir mencapai puncak tahap awal Conate. Jika Chen Fan tidak ada, dia pasti akan menjadi tuan terkuat di bumi. Saya ingin bertemu dengan penanggung jawab Anda tetapi mereka tidak mendengarkan dan bahkan mengarahkan pedangnya ke arah saya, kata Chen Fan, gereja Kristen agak kasar. Beginikah cara Anda memperlakukan tamu Anda? Omong kosong. Kaulah yang melanggar area terlarang, kata seorang pendeta. Chen Fan lalu memelototinya, membuatnya mundur. Tuan, Anda adalah orang yang paling berkuasa di dunia, penguasa yang mendominasi timur. Mengapa peduli dengan manusia? Katakan saja apa yang Anda inginkan dan gereja Kristen akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Baiklah, saya ingin Anda memberi saya semua catatan dan buku tentang 7 negeri terlarang, jawab Chen Fan.
Semua anggota gereja Kristen terkejut. 7 negeri terlarang adalah misteri tertua di bumi. Itu terkait dengan rahasia di balik hilangnya semua entitas legendaris. Masing-masing dari mereka sangat berbahaya, dan banyak nyawa telah dikorbankan untuk mendapatkan informasi itu. Namun, Chen Fan hanya ingin mengambil semuanya. Tuan, itu adalah informasi rahasia gereja Kristen. Kami tidak bisa meminjamkannya kepada Anda. Silakan pergi, kata ksatria pirang itu dengan serius. Anda salah memahami apa yang saya katakan. Saya di sini untuk mengambil catatan itu, bukan meminjamnya, kata Chen Fan. Dewa langit mistik utara mendominasi alam semesta dan dapat membunuh siapapun yang dia inginkan. Bagaimana dia bisa dibatasi oleh moralitas? Bagaimanapun, gereja Kristen harus memberinya catatan itu dan Chen Fan ingin mengambil kesempatan ini untuk menakut-nakuti mereka. Semua demi menjaga orang tua mereka dari bahaya setelah dia pergi. Beraninya kamu, para uskup sangat marah. Chen Fan ingin mengambil paksa catatan dari gereja Kristen. Semua anggota benar-benar kesal. Tuan Francis, saya meminta para juri untuk mengambil tindakan. Mintalah mereka menghukum orang yang menerobos masuk ke tempat suci dan mempermalukan gereja Kristen, seorang uskup berlutut dan berkata. Anggota lainnya juga berteriak. Gereja Kristen telah didirikan selama ribuan tahun. Bahkan tentara Amerika pun tidak bisa masuk dengan mudah saat itu, belum lagi ada juga para Saint yang menunggu. Chen Fan tetap diam dan melangkah maju. Ledakan, energi yang kuat melonjak keluar dari tubuh Chen Fan dan gambar Kun Peng muncul di belakangnya. Kun Peng lebarnya beberapa ribu mil yang menutupi seluruh langit. Energi mengerikannya tersebar ke seluruh alun-alun, banyak anggota gereja Kristen yang pingsan karena tidak mampu menahan tekanan. Hanya 8 uskup negara abadi yang masih berdiri, mengeluarkan seberkas cahaya putih. Tuan, jangan lakukan ini. Santo Fransiskus pun mengeluarkan tenaganya untuk melindungi anggota di belakangnya. Serahkan catatannya, atau mati, kata Chen Fan dengan mata dinginnya. Dia akhirnya menunjukkan wujud sebenarnya dari Dewa Surgawi, keberadaan yang perkasa dan mendominasi. Energinya melonjak seperti tsunami sejauh ribuan mil dan Santo Fransiskus tidak mempunyai kesempatan untuk melawan, itu seperti perahu kecil di depan ombak raksasa. Orang tua itu menjadi pucat dan sepertinya sedang berjuang. Ketika semua orang mengira dia akan menyerang, dia tiba-tiba menghela nafas dan berkata sambil menundukkan kepalanya, gereja Kristen akan mengikuti perintahmu. Tuanku, teriak para uskup, tetapi Santo Fransiskus berkata dengan tegas, pergilah. Keluarkan semua catatan tentang 7 negeri terlarang dan berikan kepada Tuan Chen Beixuan. Dia adalah seorang santo dan mantan paus, jadi tak seorang pun di gereja Kristen yang tidak menaatinya. Segera, catatan dikumpulkan. Jumlah mereka tidak banyak, ukurannya sebesar brankas jika ditumpuk. Banyak darinya ditulis di atas perkamen dan setiap halamannya memuat tetesan darah gereja Kristen yang tak ada habisnya. Para tuan di masa lalu telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan semua informasi itu dari tanah terlarang. Baiklah, Chen Fan menyimpannya di labu penguat bilah dan pergi. Sang tetua kemudian membubarkan yang lain dan masuk jauh ke dalam Vatikan bersama sang ksatria. Mengapa kamu menyerah? Kami telah berada di Vatikan selama ribuan tahun dan ada banyak susunan dan artefak suci yang ditinggalkan oleh para orang suci. Bersama dengan kekuatanmu, bahkan senjata nuklir pun tidak dapat menghancurkan kota ini. Kami lebih dari mampu untuk bertarung dengan Chen Beixuan, dan kita juga memiliki Tuhan kita di sini, kata ksatria pirang itu dengan kesal. Tuhan mengatakan kepada kita untuk tidak memprovokasi Chen Beixuan. Dia memiliki kekuatan suatu entitas. Saya tidak mempercayainya sebelumnya, tetapi saya baru saja dapat merasakan energinya yang kuat. Bahkan sekelompok orang suci seperti saya tidak dapat menandinginya, dia, kata yang lebih tua. Ada kilatan ketakutan di matanya. Ketika dia menghadapi Chen Fan, dia merasa seolah-olah berada di depan binatang buas kuno yang ganas yang bisa menelannya dalam sekejap, dan gambaran binatang suci di belakang Chen Fan bahkan lebih menakutkan. Binatang ilahi di belakangnya adalah Kun Peng dalam legenda Tiongkok kuno, yang memiliki kekuatan untuk menelan segalanya, sebuah suara lembut berkata. Tuanku, tetua dan ksatria itu berlutut. Seorang pemuda bertelanjang kaki berjubah putih, berkulit cerah dan bermata biru, muncul. Dia memandang yang lebih tua dan mengangguk. Kamu melakukannya, dengan baik, kami belum siap untuk keluar ke dunia ini lagi. Chen Beixuan bukanlah tujuan utama kami.
Dia mungkin datang ke sini untuk mencari informasi tentang 7 tanah terlarang karena dia berencana pergi ke Laut Darah. Aku yakin dia akan bertemu dengan monster yang tinggal di dalamnya, dan itu adalah hal yang baik bagi kita. Selain itu, aku merasa Chen Beixuan telah memperhatikan kehadiranku. Pria muda itu menyipitkan matanya. Apa, kali ini, bahkan yang lebih tua pun tercengang. Hanya mereka berdua yang mengetahui identitas asli dan status superior pemuda tersebut. Dia bersembunyi jauh di dalam gereja Kristen dan dikelilingi oleh lapisan susunan, tetapi Chen Fan masih bisa mendeteksi keberadaannya. Jadi, seberapa kuatkah Chen Fan? Untungnya, kami tidak memprovokasi dia. Keduanya senang. Chen Fan perlahan keluar dari Vatikan dan melihat kembali ke kota. Bagi semua orang, Vatikan hanyalah kota biasa, tetapi di mata Chen Fan, Vatikan dikelilingi oleh susunan kuat yang tak terhitung jumlahnya dan banyak berkas cahaya melonjak ke langit, menyinari kota suci. Saat dia masuk lebih dalam, ada semakin banyak susunan dan segel, dan karunia cahaya menjadi lebih kuat. Gereja Kristen jelas merupakan sekte paling kuat di dunia. Dengan banyaknya susunan yang dibentuk oleh para orang suci, Chen Fan bahkan bertanya-tanya apakah bom nuklir dapat menghancurkan kota suci tersebut atau tidak. Namun, Gereja Kristen tidak dapat menghalangi kehendak abadi Chen Fan. Gereja Kristen memang kuat. Saya bisa merasakan energi cahaya murni jauh di dalam intinya. Energi itu benar-benar berbeda dari energi yang dikembangkan oleh manusia, tapi mirip dengan energi yang dimanfaatkan oleh ras cahaya yang terlihat di bagian lain alam semesta. Chen Fan mengusap dagunya. Ras cahaya adalah ras terkemuka di alam semesta. Ia memiliki peringkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ras kelas menengah seperti Kindred. Setiap anggota Light Rache sangat kuat dan merupakan makhluk terhubung sejak lahir. Apakah ada anggota ras cahaya yang berdarah murni di bumi? Jika ada, kekuatan bertarung mereka pasti lebih kuat daripada leluhur darah. Aku mungkin bisa membuat tungku pil harta karun bersama mereka. Chen Fan berpikir dan menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak menaruh dendam terhadap gereja Kristen. Dia tidak akan menggunakan siapapun untuk membuat pil tanpa alasan. Prioritasnya saat ini adalah mencari jalan surga di Laut Darah. Mari kita lihat apa yang tercatat dalam buku-buku gereja Kristen. Chen Fan pergi ke kedai kopi dan mulai membaca catatan gereja Kristen. Banyak di antaranya ditulis dalam bahasa Ibrani kuno, ribuan tahun yang lalu, tapi itu tidak menjadi masalah baginya. Dia telah mempelajari semua bahasa di bumi sebelum dia mengunjungi barat. Dewa di seluruh dunia, penyimpangan planet, pertempuran para dewa, invasi ras asing, mengalahkan musuh, jauh di dalam Laut Darah, meninggalkan dunia, sebuah pintu kuno. Chen Fan membaca banyak rahasia zaman kuno. Catatan gereja Kristen jauh lebih rinci daripada catatan di Kunlun dan Istana Pedang, dan setiap informasi sangat menggemparkan. Tiba-tiba, Chen Fan berhenti membaca. Pintu kuno, ini menarik perhatian Chen Fan. Susunan teleportasi yang digunakan oleh ras atau peradaban berbeda bekerja secara berbeda. Di alam budidaya, itu akan menjadi platform dengan susunan yang diukir di atasnya, yang membuka jalan yang akan mengirim seseorang ke platform lain. Namun, kondisi di tempat lain mungkin tidak sama. Misalnya, Zerg mengembangkan lubang serangga, sementara entitas dan iblis membangun pintu teleportasi seperti gerbang surga. Pintu kuno ini kemungkinan besar adalah pintu teleportasi yang digunakan untuk meninggalkan bumi. Chen Fan membaca teks itu. Nenek moyang dari keluarga menderita pukulan hebat. Mereka memutuskan untuk meninggalkan dunia fana dan kembali ke tempat asal mereka. Mereka membangun sebuah pintu kuno dengan darah dan kehidupan. Pintu itu terhubung dengan asal-usul mereka jauh di alam semesta. Nenek moyang meninggalkan 7 kerabat di bumi untuk menjaga pintu dan menunggu kesempatan untuk kembali. Benar, terhubung ke alam semesta. Ini pasti pintu teleportasi semesta. Mata Chen Fan berbinar. 5 tahun setelah kelahirannya kembali, dia akhirnya menemukan cara untuk meninggalkan bumi. Sepertinya nenek moyang dari Kindred harus berada di inti emas atau tingkat jiwa yang baru lahir, atau mereka tidak akan mampu membangun pintu teleportasi semesta yang dapat membawa seluruh ras mereka bersama mereka. Saya kira itu jauh di dalam Laut Darah tunggu, ada 7 kerabat yang menjaga pintu. Chen Fan mengerutkan kening. Dia mengira leluhur darah adalah satu-satunya anggota keluarga di bumi, tapi tampaknya bukan itu masalahnya. Jadi, masih ada 6 klan berdarah murni di Laut Darah yang menjaga pintu. Pantas saja gereja Kristen tidak pernah masuk lebih dalam selama ribuan tahun terakhir.
Tapi kenapa mereka tidak keluar? Mungkin mereka tidak bisa pergi laut darah terlalu lama. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan melupakannya. Dia telah menjadi makhluk terhubung dan telah menyelesaikan lukisan menelan langit, jadi dia cukup kuat untuk membunuh 10 orang saja. Kindred memiliki darah murni dan kekuatan yang kuat. Jika dia menelannya, dia mungkin bisa menyelesaikan kekuatan ilahi jenis lain. Mari terus membaca dan lihat apa lagi yang bisa saya temukan. Chen Fan terus membaca catatannya. Sebagian besar informasi yang diberikan gereja Kristen kepadanya adalah tentang sejarah Kindred. Menurut catatan, Bumi adalah planet budidaya yang berkembang pesat di zaman kuno. Orang bijak dari timur dan entitas barat berada pada posisi yang setara. Bahkan ras lain, termasuk Kindred dan Dark Wolves, akan melakukan perjalanan melintasi alam semesta untuk berkunjung. Pada saat itu, Timur telah mendirikan pengadilan surgawi untuk mengelola para sage di dunia dan terdapat banyak panteon di barat. Namun, planet ini mulai berubah dan spirit Ki berangsur-angsur menghilang, itu tidak lagi cukup untuk mendukung begitu banyak entitas dan sage. Karena itu, perang brutal pun terjadi. Banyak entitas dan sage dibantai di seluruh bumi dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Peradaban yang tak terhitung jumlahnya hancur, banyak kota kuno runtuh dan seluruh dunia budidaya dibakar. Inilah yang disebut oleh Timur sebagai pertempuran para dewa. Pertempuran para dewa berlangsung selama berabad-abad dan ketika Pantheon hendak berdamai, musuh dari ras alien menyerbu planet ini dan perang yang lebih brutal pun terjadi. Jari Chen Fan meluncur melintasi perkamen. Ras alien, dia mengerutkan kening. Gereja Kristen menggunakan ungkapan ras alien yang memiliki banyak arti dalam bahasa Ibrani, termasuk neraka, jurang maut, alam semesta. Jadi, Chen Fan tidak tahu dari mana musuh itu berasal. Informasi tersebut tiba-tiba menjadi tidak jelas pada saat ini. Catatan tersebut tidak menjelaskan siapa musuh dari ras alien, tetapi disebutkan bahwa mereka sangat menakutkan. Kemudian, langsung dibicarakan tentang nenek moyang dari Kindred yang membangun pintu darah dan meninggalkan planet ini. Pintu itu terbuat dari darah dan tulang miliaran orang dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya tertanam di dalamnya. Pintu itu terletak jauh di dalam lautan darah dan hanya darah dewa sejati yang bisa membukanya, yang akan mengarah pada asal mula yang paling jahat. Nenek moyang mereka meninggalkan 7 utusan Kindred yang tertidur di laut darah untuk menjaga pintu. Dunia, berlumuran darah setiap kali mereka terbangun. Jangan pernah bertempur dengan mereka di laut darah. Mereka abadi. Informasi itu berhenti di situ. Data yang tersisa dikumpulkan oleh umat gereja Kristen pada abad-abad terakhir. Namun, penjelajahan mereka selanjutnya semuanya dilakukan oleh pejuang negara transenden atau negara abadi dan mereka tidak bisa masuk jauh ke dalam laut darah. Jadi, Chen Fan hanya melihat sekilas bagian itu. Kekal, Chen Fan mengusap dagunya dan berpikir, The Kindred memang memiliki beberapa seni rahasia yang membuat mereka abadi ketika mereka berada di tanah leluhur mereka atau di suatu tempat dengan banyak darah segar. Saya dapat mengubah leluhur darah itu menjadi obat hanya karena dia datang jauh-jauh ke Gunung Qinchen. Namun, Chen Fan tidak khawatir sama sekali. Sebagai reinkarnasi dari penggarap negara kesengsaraan dengan seni rahasia dan mantra terlarang yang tak terhitung jumlahnya, mengalahkan makhluk abadi adalah hal yang mudah. Baiklah, ayo pergi. Chen Fan menyimpan buku-buku itu dan bangkit. Meskipun ada beberapa informasi tentang Gua Setan Babilonia, kuil Maya, dan Danau Surgawi Changbai, Chen Fan pasti akan pergi ke laut darah terlebih dahulu karena dia tahu ada pintu teleportasi semesta. Laut darah terletak di luar tanah tandus jauh di Rumania, Eropa Timur. Dataran datar itu lebarnya 1000 mil dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Selama berabad-abad, banyak petualang pergi ke laut darah yang legendaris untuk menjelajahi asal-usul vampir, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Merkava, itu adalah kota tua yang dekat dengan laut darah. Itu telah dibangun ribuan tahun yang lalu dan banyak tim petualangan akan lewat dalam perjalanan mereka menuju laut darah. Semakin banyak orang datang untuk menjelajahi laut darah dalam beberapa tahun terakhir. Apakah mereka benar-benar mengira ada vampir? Sekelompok pria botak sedang minum bir dan mengobrol di sebuah pub. Mereka semua adalah anak-anak muda yang telah dicuci otak oleh budaya vampir di internet. Laut darah hanya berwarna sedikit merah. Bukankah para ahli mengatakan itu karena kandungan zat besi yang tinggi? Mereka mengira laut darah dipenuhi dengan darah hanya karena ada sejenis ganggang merah.
Semua orang tertawa. Atribut khusus Laut Darah telah menarik perhatian para ilmuwan jauh sebelumnya, namun mereka tidak dapat menemukan penjelasan apapun. Satu hal yang mereka yakini adalah laut tidak terbentuk oleh darah. Salah satu dari mereka tiba-tiba berkata, memang ada legenda yang mengatakan bahwa beberapa keluarga sedang tidur jauh di dalam Laut Darah. Dalam beberapa bulan terakhir, semua manusia dan hewan di Desa Bura, Desa Ontario, dan Kota Grim ditangkap, meninggalkan mereka sepenuhnya, ditinggalkan. Beberapa mengatakan bahwa orang-orang ini akan dikorbankan untuk membangunkan para vampir di Laut Darah. Seluruh pub menjadi sunyi. Desa-desa itu berada di dekat Merkava dan juga terletak di sepanjang pantai Laut Darah. Pemerintah Rumania sangat prihatin atas hilangnya penduduk tersebut dan rumor tentang Kindred menyebabkan keributan, menarik banyak orang yang haus akan petualangan. Kurasa itu karena Duke Kegelapan membangunkan leluhur darah. Chen Fan merenung sambil minum di dalam pub. Dia hanya membutuhkan waktu singkat untuk pergi dari Italia ke Rumania. Eropa memiliki pilihan transportasi yang nyaman, jadi dia tidak perlu terburu-buru dan mengunjungi banyak tempat sepanjang perjalanannya. Itu hanya kecelakaan, seorang pria botak tersenyum dan berkata. Tetapi saya mendengar bahwa semua orang di desa Dinghu hilang pada waktu yang sama tadi malam, kata seorang pria lainnya. Kali ini, semua orang terkejut. Kejadian seperti itu sama menakutkannya dengan kutukan. Orang hilang lagi. Kemarin, tangan Chen Fan membeku. Dia telah mengubah leluhur darah menjadi pil dan membunuh Duke Kegelapan. Orang lain melakukan ini. Apakah seseorang berencana membangunkan 6 keluarga berdarah murni yang tersisa di Laut Darah? Chen Fan meletakkan gelas anggurnya, tampak terkejut. Dia segera membayar, lalu berubah menjadi bayangan dan melaju menuju Laut Darah. Laut Darah lebarnya beberapa ratus mil dan airnya berwarna merah seperti darah, tidak ada ikan yang bisa hidup di sana. Suara mendesing. Chen Fan melintasi laut seperti perahu motor. Saat dia masuk lebih dalam, kabut menjadi lebih tebal dan akhirnya dia bahkan tidak bisa melihat apa yang ada di depan. Yin Qi sangat padat, sepertinya Laut Darah terletak di tanah Yin. Kilatan cahaya keemasan melintas di mata Chen Fan. Yin Qi tidak bisa menghalangi pandangannya. Dia menembakkan 2 sinar cahaya keemasan dari matanya dan kabut segera menghilang. Saya bisa merasakan kekuatan gelap yang kuat. Sepertinya saya semakin dekat dengan tujuan saya. Chen Fan mempercepat. Air merah di bawah kakinya berangsur-angsur menjadi lebih padat, pada akhirnya menjadi hampir setebal darah. Ledakan. Chen Fan melihat danau merah raksasa muncul tepat setelah meninggalkan area berkabut. Danau ini tidak terlihat terlalu berbeda, tetapi Chen Fan dapat melihat bahwa seluruh danau telah terbentuk oleh darah yang nyata dan kental dan dipenuhi dengan ki darah. Ini adalah Laut Darah asli, yang dibentuk oleh darah miliaran jiwa. Chen Fan tampak kedinginan. Berapa banyak orang yang terbunuh untuk mengisi danau darah sebesar itu? 10 juta, 100 juta, seberapa brutalkah pembunuhan pada zaman dahulu? Seberapa terpukulnya masyarakat saat itu? Dibandingkan dengan nenek moyang Kindred, Damon the Bloodfiend bukanlah apa-apa. Saya akan menuntut keadilan bagi mereka. Chen Fan mendongak dan melihat kastil tua yang menjulang tinggi di kejauhan. Dia akhirnya tiba. Tempat tidur Kindred telah dibangun di tengah Laut Darah. Di seluruh Laut Darah, bagian luarnya berupa air laut merah sedangkan bagian dalamnya berupa telaga darah. Keenam leluhur darah kemungkinan besar sedang tidur di tengah kastil. Desir, Chen Fan terbang langsung ke benteng. Mengapa ada begitu banyak orang biasa? Chen Fan mengerutkan kening. Dia sudah merasakan jejak energi lemah di sekitar kastil. Energi-energi ini milik manusia, mungkin ada ratusan dari mereka di dalam. Apakah mereka menjaga 6 leluhur darah? Tapi itu tidak masuk akal. Mereka yang melayani mereka setidaknya harus memiliki sedikit energi gelap, tapi orang-orang ini semuanya manusia. Chen Fan terkejut. Dia memindai seluruh Laut Darah dengan kehendak abadinya. Pada awalnya, kehendak abadi tidak dapat menyelidiki terlalu jauh karena Yin Qi sebelumnya telah memblokirnya. Begitu dia sampai di danau, dia akhirnya bisa melihat segala sesuatu di dalam kastil. Sekelompok anak muda mengenakan pakaian gotik sedang berfoto atau menulis sesuatu di dalam kastil. Mereka tampaknya telah melakukan perjalanan dari seluruh penjuru dunia. Ada yang berambut pirang, ada yang berambut hitam, dan ada yang berambut coklat. Siapa orang-orang ini? Mengapa mereka ada di dalam kastil? Di mana 6 leluhur darah? Chen Fan berpikir ketika dia tiba-tiba merasakan seseorang yang dikenalnya. Jiang Churan. Chen Fan kaget.
Bukankah gadis berkacamata hitam, mengenakan kaos putih dan celana jeans skinny adalah Jiang Churan? Dia ada di sana mengambil foto dengan penuh semangat. Desir, Chen Fan menoleh ke arah Jiang Churan dan bertanya padanya dengan nada tegas, "Mengapa kamu ada di sini?" "Chen Fan, kamu juga di sini." Jiang Churan awalnya terkejut, kemudian dia menjadi senang. "Apakah kamu juga berada di kapal Star World Corporation? Kenapa aku tidak melihatmu? Kastil ini luar biasa. Letaknya jauh di dalam kabut dan mungkin memiliki sejarah ribuan tahun. Ini seperti keajaiban dunia ke-8 dan pasti akan membuat seluruh dunia tercengang. Ada banyak lukisan yang membuktikan keberadaan vampir di masa lalu," seru Jiang Churan. "Star World Corporation apa? Di sini berbahaya. Apa yang kamu lakukan?" Chen Fan mengerutkan kening dan menjadi lebih cemas. "Oh, aku di sini bersama Asosiasi Negara Adidaya Eropa. Mereka mengatur petualangan ini agar kita bisa mengunjungi Rumania dan mencari bukti tentang Kindred. Star World Corporation di Amerika mensponsori perjalanan ini, jadi menurutku pasti ada sesuatu yang mencengangkan." Jiang Churan menjelaskan, "Hai, saudaraku, apakah kamu teman Jiang? Namaku George, aku belum pernah melihatmu sebelumnya, kupikir aku akan mengingat informasi setiap orang yang datang ke petualangan ini." Seorang pemuda berambut pirang datang. Dia tinggi, tampan, dan mengenakan pakaian gotik dengan gambar tengkorak besar di dadanya yang membuatnya tampak sedikit memberontak. "Petualangan." Chen Fan melirik orang-orang yang hadir dan menganggapnya konyol. Mereka hanyalah sekelompok orang biasa dan mereka berani memasuki tempat yang bahkan gereja Kristen pun akan menganggap entengnya. Laut Darah adalah salah satu dari 7 negeri terlarang. Mereka pikir mereka bisa masuk dengan mudah. "Saudaraku, apakah kamu mendengarkanku? Apakah kamu mengikuti kami secara rahasia?" George berkata dengan ekspresi kesal. "Kamu bilang kamu datang bersama Star World Corporation. Di mana mereka?" Chen Fan mengabaikan George lagi dan memandang Jiang Churan. Dia menunjuk seorang pria kulit putih yang anggun. "Itu Tuan Haisum. Dialah yang mensponsori petualangan ini dan menyewa kapal untuk membawa kita ke sini." Chen Fan merasa seperti sedang melihat lelucon. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" Pak Haisum menghampiri mereka. Saat George hendak menuduh Chen Fan sebagai penumpang gelap, Chen Fan menebas dengan jarinya dan cahaya biru berbentuk busur menyapu udara, membelah Tuan Haisum menjadi 2. Ah! Tindakan ini mengejutkan anak-anak muda di sekitar mereka, semua orang berteriak pada saat bersamaan. Bahkan Jiang Churan pun bingung, dan George menatap Chen Fan. "Anda membunuhnya. Anda membunuh Tuan Haisum." Chen Fan tidak menjawab, dia terus memandang Haisum dengan acuh tak acuh. Kemudian, semua orang mengetahui bahwa Haisum tidak mengeluarkan darah sama sekali. Sebaliknya, ada kilatan listrik yang keluar dari tubuhnya dan ada banyak perangkat logam di dalamnya. Sebuah robot. Semua orang tercengang dan mata Jiang Churan melotot. Bahkan pejuang negara abadi pun tidak akan berani masuk jauh ke dalam Laut Darah, karena Qin di daerah itu cukup untuk merenggut nyawa seseorang. Kidarah dan binatang buas darah yang mengintai di laut bahkan bisa membunuh seorang pejuang negara abadi. "Jadi, mengapa kamu membawanya ke sini?" Chen Fan bertanya dengan tangan di belakang punggungnya. Haisum yang patah tiba-tiba berbalik dan berkata dengan kilau biru di matanya. "Bagaimana kita bisa membangkitkan leluhur darah yang terhormat jika kita tidak menyiapkan pengorbanan? Chen Beixuan, meskipun kamu datang lebih awal, upacara ini disiapkan khusus untukmu." Lalu, Haisum meledak. Sebuah bola baut listrik berwarna biru mengelilinginya dan segera berubah menjadi pecahan logam. Amerika Serikat, The Star World Corporation, robot cerdas. Chen Fan menyipitkan matanya, dia punya beberapa ide tentang siapa di balik ini. Orang-orang muda di sekitarnya semua tercengang dan ketakutan dengan ledakan Haisum dan pesan yang disampaikannya. "Pengorbanan, apa maksudnya?" George bertanya-tanya. "Pengorbanan diperlukan untuk membangkitkan leluhur darah." Chen Fan mendongak. "Satu leluhur darah membutuhkan nyawa beberapa desa, jadi berapa banyak yang dibutuhkan oleh 6 desa?" Ledakan. Saat dia berbicara, 6 pilar besi raksasa muncul perlahan dari Laut Darah di luar kastil. Pilar-pilar itu tingginya puluhan meter dengan banyak rantai terjalin di sekelilingnya untuk menahan 6 monster hitam. Monster-monster ini tingginya beberapa meter. Tubuh mereka ditutupi sisik hitam dan kulit pucat. Ada 2 taring panjang di mulutnya dan sepasang sayap kelelawar di punggung mereka. Mereka adalah keluarga Slop.
Tak terhitung banyaknya orang yang begitu ketakutan sehingga mereka bahkan tidak bisa berdiri. Meskipun mereka menyukai kekuatan super dan vampir, semuanya, termasuk George, menjadi pucat dan mulai gemetar saat bertemu dengan Kindred yang asli. Chen Fan, ini. Jiang Churan memandang Chen Fan dengan wajah pucat. Ini jebakan bagiku. Aku tidak menyangka aku akan menyeretmu ke dalam hal ini. Chen Fan mengerutkan kening. Jiang Churan hanya ada di sana untuk rekreasi dan jalan-jalan. Dia tidak pernah mengira bahwa Star World Corporation akan menggunakan kelompok anak muda ini sebagai pengorbanan. Chen Fan berkata, "Jangan khawatir, aku akan melindungimu." Mengaum. Setelah Chen Fan selesai, keenam monster itu membuka mata mereka dan mengeluarkan raungan seperti binatang. Tiba-tiba, ada ledakan energi yang mengerikan datang dari kastil. Heksagram yang tak terhitung jumlahnya membentuk susunan pengorbanan yang sangat besar. Arai tersebut dimulai dalam sekejap, Chen Fan hanya sempat menciptakan aura biru untuk melindungi Jiang Churan. Yang lain membeku dan darah tiba-tiba muncrat dari kepala mereka. Darah diekstraksi dengan kekuatan susunan dan disalurkan ke leluhur darah. George dan semua anak muda lainnya gemetar saat darah mereka dikuras. Suara mendesing. Ratusan garis darah digabungkan menjadi 6 sungai darah yang mengalir ke tubuh 6 leluhur darah. Dalam sekejap, leluhur darah menelan semua darah di tubuh beberapa ratus anak muda dan mereka mulai berjuang untuk melepaskan rantainya. Kemudian, 6 ledakan energi ditembakkan ke langit, menyelimuti seluruh area. Pelanggar harus mati. 6 keluarga berdarah murni mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Semuanya berwajah pucat, bertaring dan bermata merah seperti setan. Energi mereka mencapai tingkat maksimum, salah satu dari mereka lebih kuat dari Master Kultivator seperti peri bulan dingin. 2 di antaranya bahkan tingginya 5 meter dan kekuatan mereka sebanding dengan Chang He Sword Immortal. 4 di antaranya adalah Conate Kindred tahap awal sementara 2 lainnya adalah Conate Kindred tahap menengah. Mereka pastinya cukup kuat untuk meratakan bumi. Ini memang salah satu dari 7 tanah terlarang dan warisan dari keluarga. Saya di sini untuk mencari pintu teleportasi semesta dan membalas dendam kepada orang mati. Chen Fan tersenyum, dia sama sekali tidak takut. Beraninya kamu, pintu darah adalah area terlarang yang ditinggalkan nenek moyang kita. Itu bukan tempat di mana kamu bisa masuk. Keenam keluarga itu meraung. Suara mereka bergema di seluruh laut darah. Blood Beast merah yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari laut dan menatap Chen Fan. Pada saat yang sama, Jiang Churan sangat ketakutan, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang dilihatnya benar-benar di luar imajinasinya. Ini bahkan lebih mencengangkan daripada pertempuran di Gunung Yunwu. Bagaimanapun juga, ini semua adalah monster. Orang Majus di Amerika berencana membunuhku dengan sekelompok pecundang sepertimu. Konyol sekali. Chen Fan menggelengkan kepalanya dengan tatapan jijik. Aku mengubah temanmu, Reinhardt, menjadi pil dan memakannya. Darah keluargamu cukup murni, tapi tidak lebih kuat. Dari beberapa binatang roh. Mengaum. Mendengar apa yang dikatakan Chen Fan, keenam Kindred sangat marah. Mereka mengepakkan sayapnya dan mengirimkan aura merah sepanjang 3 inci dari kaki mereka yang melintas ke arah Chen Fan dengan kecepatan suara beberapa kali lipat, bertujuan untuk mencabik-cabiknya. Membunuh. Chen Fan tidak mengatakan apapun. Dia segera menjentikkan lengan bajunya dan menembakkan seberkas cahaya hitam. Kecepatannya sangat cepat hingga hampir mencapai 20 kali kecepatan suara. Tampaknya itu adalah tombak pembunuh dewa. Boom, boom, boom. Sinar cahaya hitam menembus keenam Kindred dan mereka meledak menjadi percikan darah. Chen Fan membunuh mereka semua dengan satu serangan. Chen Fan membantai 6 leluhur darah dengan tombak. Inilah kekuatan tombak pembunuh dewa. Tombak hitam yang diambil dari Amerika sangatlah kuat setelah diinisiasi dengan kehendak abadi dan bisa mencapai 20 kali kecepatan suara. Bahkan Conate Overlord tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. 6 leluhur darah pada awalnya sangat ganas. Mereka segera merenggut nyawa beberapa ratus manusia dan Chen Fan tidak dapat bereaksi tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Jiang Churan mengira dia akan mati, tetapi Chen Fan membunuh leluhur darah. Apakah mereka sudah mati? Mata Jiang Churan melotot. Ini tidak semudah itu. Chen Fan tersenyum. Kindred terkenal karena kemampuan regenerasinya yang menakjubkan dan tidak dapat dibunuh dalam keadaan normal, apalagi di laut darah. Menurut catatan gereja Kristen, Kindred tidak akan pernah mati selama mereka berada di laut darah. Benar saja,
6 semburan darah keluar dari laut. 6 leluhur darah keluar dari darah, tampak ragu-ragu. Meski masih ada sedikit tanda kekejaman pada mereka, mereka melayang di langit dengan ketakutan, tidak berani untuk tidak mendekat ke Chen Fan. Berdengung, tombak pembunuh dewa berwarna biru terbang di sekitar Chen Fan, menciptakan titik-titik cahaya biru. Senjata energi jiwa dari peradaban manusia super ini hampir sama kuatnya dengan harta karun roh, meskipun tidak memiliki roh. Salah satu leluhur darah setinggi 5 meter berkata, tombak pembunuh dewa. Kamu mengenalinya? Chen Fan bertanya. Ini adalah senjata pembunuh dewa dari suku Maya kuno yang bermandikan darah Tuhan. Aku tidak percaya kamu memilikinya, kata leluhur darah lainnya. Pelanggar, kamu memang kuat. Jika kamu mau untuk memberi kami pengorbanan di belakangmu, kami akan mengizinkanmu meninggalkan laut darah. Jiang Churan menjadi pucat. Bagaimana jika aku tidak mau? Kata Chen Fan, kalau begitu aku akan mengambil nyawamu. Pemimpin leluhur darah tersenyum. Kamu mungkin kuat dan memiliki senjata pembunuh dewa, tapi kami tidak terkalahkan saat berada di laut darah. Leluhur darah lainnya mencibir pada saat bersamaan. Kami sudah lama tidak mendapatkan darah dari dewa tingkat bumi dari timur. Masing-masing dari mereka sangat kuat, ganas dan ganas. Wajah Jiang Churan menjadi lebih pucat, tapi Chen Fan tidak takut sama sekali. Dia menghela nafas dan berkata, aku hanya mencari pintu teleportasi semesta yang ditinggalkan nenek moyangmu. Membunuhmu bukanlah bagian dari rencana, tapi aku berubah pikiran ketika aku melihat laut darah sepanjang 10 mil. Matanya tampak lebih dingin. Laut darah terbentuk dari darah manusia yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai anggota umat manusia, aku akan malu bertemu leluhurku dan para penguasa langit jika aku tidak bisa membalas kematian mereka. Chen Fan berkata dengan keras, dan sepertinya ada guntur yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Chen Fan adalah seorang penggarap abadi, dia juga manusia. Di alam semesta, 9 sekte terbesar menindas manusia dan bertarung dengan ribuan ras. Chen Fan telah mewakili umat manusia dalam perang yang terjadi di kehidupan sebelumnya, setelah mengalahkan banyak musuh dari ras alien. Sebagai reinkarnasi manusia yang kuat, dia tidak bisa hanya berdiam diri setelah melihat pemandangan ini. Membunuh. Rambut Chen Fan berkibar di udara dan tubuhnya mengeluarkan pancaran cahaya biru. Dia kemudian melesat ke langit menuju 6 leluhur darah. Tombak pembunuh dewa segera memecahkan penghalang sonik dan melesat ke depan, menciptakan sinar biru muda di ujungnya. Membunuh. Kali ini, leluhur darah sudah siap. Meskipun mereka tidak bisa melaju lebih cepat dari 20 kali kecepatan suara, mereka merapalkan mantra dan masing-masing dari mereka menciptakan banyak doppelganger sehingga tombak pembunuh dewa tidak menemukan sasarannya. Seberkas cahaya biru melintas dan hanya 2 leluhur darah yang meledak. Ledakan. Chen Fan tidak menahan diri sama sekali. Aura birunya bersinar di seluruh langit, dan tubuh ilahi serta esensi sejati miliknya bergabung membentuk kapal perang baja. Ledakan. Pemimpin leluhur darah setinggi 3 meter itu hancur dan dadanya meledak. Energi yang kuat segera merobek sayapnya dan menghancurkan seluruh tubuhnya menjadi potongan-potongan kecil. Tapi ini hanyalah permulaan. Energi pukulannya terus mengalir, menyerang leluhur darah lainnya. Momentumnya baru terhenti setelah itu, ketika mencapai pemimpin kindred yang tingginya 5 meter. Melayu. Kemudian, leluhur lainnya mengucapkan mantra rumit dan menunjuk ke udara, menembakkan sinar hitam ke tubuh Chen Fan. Ini adalah kutukan terbaik dari kindred. Kutukan yang melenyapkan, itu bisa melemahkan tumbuhan atau makhluk apapun. Bahkan dewa tingkat bumi akan segera terkuras dan jiwa ilahi hanya bisa meninggalkan tubuh. Tetap saja, energi Chen Fan telah meningkat secara maksimal, seolah-olah dia adalah matahari biru kecil di langit. Dia menerima serangan kutukan itu dan auranya meredup sesaat, tapi segera cerah kembali. Bagaimana mungkin? Pemimpin kindred tercengang. Tidak ada dewa tingkat bumi yang mampu menahan kutukan pelayuan, satu-satunya pilihan adalah melawannya dengan harta karun dharma atau melarikan diri dengan seni rahasia. Kecuali dia hampir abadi dan telah mencapai tubuh Tuhan. Pemimpin itu berpikir dan menganggapnya konyol. Dewa sejati akan menjadi makhluk tertinggi di bumi bahkan di zaman kuno, tetapi Chen Fan berusia 20-an. Bagaimana dia bisa mencapai tubuh Tuhan? Tapi tidak ada waktu untuk berpikir lebih jauh. Boom! Boom, boom. Chen Fan melintas di langit seperti pesawat tempur. Setiap serangannya membawa energi sebuah planet yang meledak. Tidak ada kindred yang bisa menahan pukulannya, dan bahkan 2 conate kindred tingkat menengah meledak tepat setelah sekejap.
Suara mendesing. Leluhur darah bangkit kembali dari laut darah dan semuanya tampak cemas. Bagaimanapun, mereka tidak abadi dan jiwa surgawi mereka suatu hari akan hancur jika Chen Fan terus menyerang. Mulai arai pemurnian Dewa Kegelapan, teriak pemimpin Kindred dan melambai. Sebuah tongkat terbang keluar dari laut darah dan mendarat di tangannya. Benda itu membawa energi yang menakutkan, tampaknya itu adalah artefak roh tingkat tinggi. Tongkat kematian, itu adalah artefak suci yang mewakili kekuatan kematian dan merupakan artefak ilahi tertinggi di antara 7 keluarga. Leluhur darah lainnya juga memanggil artefak ilahi mereka satu demi satu. Gelang korosi, botol sihir hitam, cincin kematian, tangan kiri perak, dan mahkota layu. 6 artefak Dharma tingkat tinggi muncul. Setiap leluhur darah memegang artefak ilahi yang berbeda, mereka memanfaatkan kekuatan mereka untuk membentuk susunan berbentuk heksagram. Kekuatan gelap di tubuh mereka melonjak dan langit tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah mereka berada di neraka. Arai penyempurnaan Dewa Kegelapan. Itu adalah susunan yang dibentuk oleh 6 leluhur darah dengan 6 artefak roh tingkat tinggi dan dikatakan mampu memurnikan dewa. Chen Fan berdiri di dalam barisan dan bisa merasakan kekuatan gelap yang pekat. Energi ini sangat korosif, itu membawa perasaan neraka yang sebenarnya. Bahkan tubuh dewa tingkat bumi akan membusuk dan jiwanya akan terkontaminasi jika dia menyentuhnya. Mendesis. Kekuatan gelap dan cahaya biru di sekitar Chen Fan terjalin, ketika mereka melakukan kontak, terdengar seperti sepotong besi panas sedang didinginkan dalam air. Asap mengepul dan kekuatan mencoba memakan daging Chen Fan, tetapi badan panjang umur Azuretirk sangat kuat, mereka memerlukan setidaknya beberapa hari untuk mencapai hal ini. Susunanmu membutuhkan setidaknya 7 orang untuk bisa diaktifkan sepenuhnya. Susunannya jauh lebih lemah jika salah satu dari kalian hilang, sama sekali tidak berbahaya jika seperti ini. Chen Fan tersenyum. Leluhur darah langsung terkejut. Nenek moyang mereka telah mewariskan arai pemurnian Dewa Kegelapan dan meninggalkan 7 artefak ilahi untuk 7 keluarga. Namun, Reinhardt telah membawa yang terakhir, Blood Holy Grail, ke Gunung Qinchen dan ditelan oleh Chen Fan, yang juga menyimpan Blood Holy Grail. Hanya 6 yang tersisa dan susunannya tidak lengkap. Merusak. Chen Fan melangkah maju dan energinya melonjak. Kemudian, Kunpeng kuno muncul di belakangnya, melebarkan sayapnya. Energi mengerikannya keluar dari tubuh Chen Fan, memenuhi seluruh susunan. Ledakan. Betapa menakutkannya ketika Chen Fan menunjukkan kekuatan penuh Kunpeng. Serangan itu sebanding dengan serangan Conate Being di tahap puncak dan langsung menghancurkan arai penyempurnaan Dewa Kegelapan. 6 leluhur darah tersingkir, hampir menjatuhkan artefak ilahi mereka. Brengsek, leluhur darah tidak pernah mengira bahwa Chen Fan akan begitu menakutkan. Namun, semuanya sudah terlambat. Chen Fan melintas ke leluhur darah setinggi 3 meter yang memegang gelang korosi, dan membuat gerakan meraih. Mendering. Dia mengeluarkan pedang hitam dari udara tipis. Petir ungu melilit bilahnya, membuat pedang hitam itu tampak seperti ditempa dari kilatan petir. Tampaknya ini adalah harta karun kuasi roh, pedang guntur ungu. Chen Fan menebas dengan pedangnya dan sambaran petir menyambar dengan kekuatan destruktif. Oh tidak, leluhur darah sangat ketakutan. Orang yang memegang gelang korosi bahkan menembakkan seberkas cahaya korosi hijau sebagai upaya untuk menghentikan Chen Fan. Tapi siapa yang bisa menahan serangan harta karun kuasi roh miliknya? Dentang, suara tajam terdengar. Petir ungu melewati cahaya korosi dan menebas gelang korosi. Gelang itu, terbuat dari tembaga dan bertatahkan banyak zamrud, terbelah menjadi 2. Aura pedang itu kemudian terus bergerak maju dan menebas leluhur darah di belakangnya menjadi 2 bagian. Bang! Leluhur darah itu tersambar petir dan meledak menjadi kabut darah yang langsung menguap. Tidak ada spesifikasi yang tersisa. Bahkan jiwa ilahi pun dilenyapkan.